Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Dan saya percaya kemarin Anda sudah menikmati perayaan Paskah yang luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan, dan saya percaya Anda akan diberkati karena ini sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Yaitu, apakah suara ini adalah suara Tuhan atau bukan? Yaitu bagaimana mengenali suara Allah. Bagaimana kita bisa membedakan apakah Anda mendengar suara Tuhan atau mendengar suara yang lain? Karena ada banyak suara di dunia ini. Bisa jadi itu adalah suara hatimu sendiri. Karena kita sering, saudara, manusia berbicara dengan diri sendiri. Ada yang disebut self-talk atau internal monolog. Bahkan, saudara, manusia lebih sering melakukan perbincangan dengan diri sendiri daripada perbincangan dengan orang lain. Nah, bahayanya yaitu kalau kita tidak hati-hati, kita bisa berpikir bahwa apa yang kita dengar itu adalah suara Tuhan. Kalau terjadi demikian, akibatnya bisa fatal. Coba perhatikan Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kadang-kadang kita berpikir, oke, jalan ini sudah mantap, jalan ini sudah benar. Tetapi ternyata, saudara, itu bukan dari suara Tuhan pendapat itu. Tetapi dari hal-hal yang lain, sehingga kita nggak tahu bahwa ujungnya membawa kita kepada kebinasaan. Kemudian bisa juga itu adalah suara setan. Suara setan banyak berseliweran di sekitar kita. Suara itu bisa juga disebut sebagai bisikan setan atau godaan setan. Nah, jangan Anda berpikir bahwa suara setan itu selalu yang serem-serem. Ayo bohong, ayo mencuri, ayo menipu, ayo berzina. Karena suara seperti ini gampang sekali dikenali. Iblis itu sangat pintar. Suara atau ide atau bisikan sering dicampur dengan rasional dan emosional manusia. Lalu diracik dalam konteks yang Anda alami. Lalu Anda terpancing dan Anda jatuh dalam dosa. Misalnya Anda lagi bawa mobil, kondisi Anda waktu itu Anda kurang tidur karena banyak kerjaan, jalanan padat, lalu tiba-tiba Anda disalib, bukan di atas kayu salib, tapi jalan Anda dipotong orang. Ada suara dalam hati, orangnya kurang ngajar, marahin aja, balas, kejar, disalib lagi. Akhirnya terjadi kecelakaan, marah-marah, berantem. Iblis memakai konteksmu untuk memberikan input yang salah, dan ia menjerumuskanmu ke dalam kesalahan dan dosa. Saya punya pengalaman yang unik seperti ini. Satu kali saya baru pulang dari Indonesia dan mengadakan pertemuan dengan seorang pendeta. Kita ngobrol-ngobrol dengan rekan pendeta ini, kemudian dia cerita bahwa nyetir mobil di Jakarta bisa benar-benar merubah orang menjadi kayak iblis, katanya sambil bercanda. Saya nasihati teman saya ini. Saya katakan, sebagai hamba Tuhan kita harus sabar, jangan gampang terpancing. Wah, pokoknya nasihat saya waktu itu benar-benar alkitabiah, luar biasa gitu ya. Rohani sekali. Nah, sepulang dari sana, saya melewati kepadatan lalu lintas yang benar-benar bikin frustasi. Lagi ngantri sudah di kemacetan, tiba-tiba satu mobil dari sisi jalan yang lain yang berbeda, saudara, langsung muter balik kemudian nyelonong dengan cara yang berbahaya masuk di depan mobil saya. Wah, saudara, saya kaget, saya marah, kemudian saya teriak. Karena saya benar-benar marah dan kaget, saudara. Sedetik kemudian saya sadar. Waduh, gawat nih. Lalu saya teringat percakapan saya beberapa saat yang lalu dengan rekan hamba Tuhan tadi. Lalu saya ketawa terbahak-bahak di mobil. Benar-benar ketawa, saudara ya. Saya langsung telepon teman saya ini dan katakan, bro, barusan saya teriakin satu mobil bro. Kemudian kita ketawa sama-sama, saudara, di mobil. Jadi kita bisa dapat input dari Tuhan, tapi beberapa saat kemudian kita mendapatkan input dari iblis. Contohnya Petrus di dalam Matius pasal 16. Waktu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah saya? Kemudian Petrus dengan luar biasa dan penuh hikmat Allah berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sampai Yesus berkata, Simon, kamu berbahagia karena mendengar dari Bapa. Saudara, beberapa saat kemudian, hanya beda 5 ayat, saudara, Yesus berkata kepada Petrus, pergi engkau iblis, karena Petrus mendapatkan input dari iblis sehingga Yesus harus menegur dia dengan sangat keras. Jadi bagaimana caranya saya bisa tahu apakah ini suara Tuhan, suara iblis, atau suara saya sendiri? Ada 7 cara yang saya ingin bagikan kepada Anda untuk mengenali suara Tuhan, mengenali impresi dari Roh Kudus. Dan kita akan belajar sama-sama, kita akan belajar secara pelan-pelan supaya kita bisa mengerti dan mengikuti dengan baik. Jadi ada 7 filter dan semua filter ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Kalau ke-7 filter ini sudah lolos, Anda punya rasa percaya diri untuk yakin dan percaya bahwa itu adalah suara Tuhan. Oke, kita lihat sama-sama. Apa saja ke-7 filter ini?
Pertama, yaitu apakah suara ini sejalan dengan Alkitab? Kedua, apakah membawa saya semakin serupa dengan Kristus? Ketiga, apakah didukung oleh keluarga rohani atau gerejamu? Apakah sesuai dengan rancangan Tuhan bagimu? Kelima, apakah ini adalah sesuai dengan wewenangmu? Keenam, apakah ini membangun bukan menghakimi? Dan yang ketujuh, apakah hatimu merasakan damai Allah? Nah, minggu ini kita akan membahas 3 filter suara Tuhan dan minggu depan kita akan membahas 4 filter lainnya. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Filter pertama, apakah suara ini sejalan dengan Alkitab? Allah tidak pernah mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah Dia katakan di dalam Alkitab. Allah itu konsisten, Dia tidak pernah mengatakan sesuatu melawan prinsip-prinsipnya. Dan Dia tidak akan mengabaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dia tidak akan mengatakan sesuatu yang melawan kata-katanya sendiri. Coba perhatikan Amsal pasal 12 ayat 19. Kebenaran tahan uji untuk selama-lamanya, dusta akan segera diketahui orang. Artinya saudara, kebenaran tidak akan berubah saudara. Jika perkataan itu benar 2000 tahun yang lalu, perkataan ini juga akan benar saat ini dan akan benar 2000 tahun yang akan datang. Kebenaran itu tidak akan bergeser atau berubah sedikit pun. Amin saudara. Paulus mengingatkan jemaat di Galatia. Galatia 1 ayat 8 berkata, biarlah kutuk Allah menimpa siapa saja termasuk saya sendiri jika memberitakan jalan keselamatan lain daripada satu-satunya jalan yang telah kami memberitahukan kepada saudara. Ya, seorang malaikat yang turun dari sorga sekalipun jika ia menyampaikan berita yang lain, biarlah ia terkutuk selama-lamanya. Semua kehendak Allah di dalam kehidupanmu ada di sini, saudara, di Alkitabmu. Jadi Anda harus baca Alkitabmu, saudara. Hafalkan ayat-ayat kunci di dalam Alkitab. Nah, waktu Tuhan berbicara kepadamu, Anda bisa mengingat, oh iya, saya pernah baca itu di Alkitab. Jadi bisa aja ini suara Tuhan. Nah, kalau Anda sering membaca Alkitab, semakin besar kemungkinan Allah berbicara kepadamu. Dan semakin kecil kemungkinan Anda ditipu oleh iblis. Nah, semakin kecil kemungkinan juga Anda terjebak di dalam berbagai masalah karena mengabaikan firman Allah. Oke, filter yang kedua, apakah suara itu membawamu semakin serupa dengan Kristus? Yesus adalah standar dan dari sana Anda harus mengukur dan menilai segala sesuatu yang Anda terima. Mengapa? Karena goal Allah yaitu membuatmu menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Coba baca Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini berkata supaya kita berperilaku seperti Kristus. Allah tidak akan berbicara kepadamu dan menganjurkanmu supaya Anda menjauh dari tujuan ini, saudara. Artinya, gunakan Kristus sebagai patokan untuk mengevaluasi diri. 2 Korintus pasal 10 ayat 5b berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala pikiran, pendapat, keinginan, ide, atau apapun itu harus selalu tunduk kepada Kristus. Pernah ingat gak satu movement di tahun 90-an ya? Kalau Anda masih ingat berarti Anda sudah seusia saya kira-kira. Ada aksesoris-aksesoris yang tertulis WWJD, WWJD. Nah, what would Jesus do? Ya, kepanjangan dari what would Jesus do. Dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi, Anda harus tanya pertanyaan yang sama ini, saudara ya. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan di dalam masalah atau situasi yang saya hadapi ini? Ingat, Allah lebih tertarik kepada pencapaian kualitas dari karaktermu daripada pencapaian dari kenyamananmu. Allah memberikan checklist, saudara, di dalam Yakobus pasal 3. Mari kita perhatikan sama-sama, hati-hati ya. Kita perhatikan dengan pelan-pelan. Yakobus pasal 3 ayat 14-17 berkata demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia ini, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, yang tidak memihak dan tidak munafik. Jadi dari ayat ini kita dapat beberapa hal untuk diketahui apakah suara ini suara Tuhan atau bukan. Pertama, yaitu bicara tentang motivasi. Apa motivasinya? Karena kalau motivasinya yaitu kepahitan dan iri hati berarti bukan dari Tuhan.
Setiap tindakan yang dimotivasi oleh dendam, pembalasan, dan juga iri hati sudah pasti berasal dari setan, saudara. Ambisi yang mementingkan diri sendiri tidak berasal dari Tuhan. Allah tidak akan memberikan dorongan untuk mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, Dia akan memberikan motivasi kepada kita untuk melayani orang lain. Saat ini ada sangat banyak orang Kristen yang memanfaatkan gereja, memanfaatkan Tuhan, atau memanfaatkan kekristenan untuk keuntungan pribadi. Yaitu untuk menjadi makmur, kaya, dikagumi, terkenal, saudara. Nah, ini gak berasal dari Tuhan pasti. Kedua, suara Tuhan pasti murni. Yang tidak murni berarti tidak berasal dari Tuhan. Kedua, yaitu pendamai. Allah akan selalu mengedepankan keharmonisan, bukan konflik. Jadi gosip bukan dari Tuhan, tapi senjata iblis. Berikutnya yaitu peramah, artinya rendah hati dan mudah diajar. Suara Tuhan tidak akan membuatmu menjadi arogan dan menghancurkan orang lain. Allah tidak akan mengatakan sesuatu yang mengakibatkan kerusuhan. Berikutnya itu penurut, kata firman Tuhan ya. Jika Tuhan benar-benar berbicara kepadamu, Anda akan terbuka untuk menguji suara Tuhan ini. Ketika seorang menjadi angkuh, keras kepala dan merasa diri benar, artinya bukan suara Tuhan yang dia dengar. Berikutnya itu penuh belas kasihan. Apakah suara ini membuatmu semakin bermurah hati dan mengampuni? Ada orang berpikir bahwa mereka mendengar suara Tuhan, lalu mereka menjadi makin menghakimi, merasa hebat, mengkritik, menghakimi orang percaya lain, menghakimi gereja, menghakimi hamba Tuhan. Itu artinya suara yang Anda dengar itu bukan dari Tuhan, tapi dari kemarahanmu, dari kepahitanmu. Berikutnya yaitu tidak memihak dan tidak munafik. Anda tidak akan berusaha memanipulasi atau mengontrol orang lain. Anda akan bersikap netral dalam menyampaikannya. Jadi Anda bisa gunakan ayat ini di dalam Yakobus pasal 3 ayat 14 sebagai checklist untuk menguji. Filter ketiga yaitu apakah didukung oleh keluarga rohanimu atau gereja lokalmu. Allah tidak ingin Anda menjalani hidup seorang diri. Allah merancang Anda dan saya untuk terhubung satu dengan yang lain. Menjadi keluarga secara rohani melalui gereja lokal. Anda dan saya membutuhkan hikmat dan arahan dari saudara-saudara rohani yang dewasa, saudara. Itu sebabnya Dia membangun gerejanya. Supaya di sana kita saling mendukung, saling mengingatkan, saling meluruskan dan memperbaiki satu dengan yang lain. Anda butuh keluarga rohani. Anda butuh gereja lokal. Dan jika Allah berbicara kepadamu dan benar-benar berbicara kepadamu, Dia akan meneguhkan suara itu melalui orang-orang dewasa rohani yang bijaksana. Mereka akan memberikan peneguhan dan berkata, benar, itu suara Tuhan. Kalau pemimpin rohanimu meragukannya, Anda juga harus meragukan juga. Anda juga harus bisa memikirkannya lagi dan berdoa lagi. Anda harus rendah hati untuk mendengarkan nasihat mereka. Lagian ini kan suara Tuhan, bukan milikmu. Kalau itu suara Tuhan dan berasal dari Tuhan, harusnya kita legowo, saudara, mengizinkan orang lain untuk mengujinya. Jika Anda merasa keberatan dan enggan untuk meminta pendapat orang lain, keengganan itu gak berasal dari Tuhan, tapi dari egomu. Bahkan bisa juga dari iblis, saudara. Itu harus menjadi tanda bahaya bagi Anda. Kita semua membutuhkan bimbingan dari orang percaya lainnya. Kemudian jika pendapatmu gak disetujui dan gak di-approve oleh orang-orang Kristen yang dewasa rohani yang lain, itu berarti Anda melakukan kesalahan. Tinggalkan itu, saudara. Jika seorang dewasa rohani meragukannya, Anda juga harus meragukannya dan terus doakan, saudara. Amsal 11 ayat 9b. Orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Kita bisa sesat loh, saudara. Saya pun kalau tidak hati-hati bisa sesat. Misalnya waktu baca Alkitab, tiba-tiba orang tersebut dapat ide baru. Lalu waktu ide itu ditentang oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, orang tersebut keras kepala dan akhirnya terjadilah kesesatan. Saya punya cerita menarik mengenai kesesatan ini. Satu kali di rumah saya di Korea didatangi oleh pendeta dan beberapa penginjil dari satu aliran sesat di sana. Pendeta itu menjelaskan bahwa ada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Lalu dia berkata lagi, selain Allah Bapa, ada juga Allah Ibu. Nah, saya penasaran, saudara, saya bingung. Lalu dia berusaha meyakinkan saya untuk percaya pada penjelasan mereka. Lalu saya katakan kepada Pak Pendeta ini, Pak Pendeta, sudah lebih dari 2000 tahun sejarah gereja dan ada jutaan hamba-hamba Tuhan yang membaca, mempelajari, dan menggali firman Tuhan. Lalu tiba-tiba kenapa Anda di tahun 2000-an ini mendapat pewahyuan yang aneh bahwa selain Allah Bapa ada juga Allah Ibu. Apa nggak ada kerjaan? Lalu saya suruh mereka pergi, saudara. Tahukah Anda bahwa ada banyak ajaran sesat muncul karena mereka menolak nasihat dari orang-orang dewasa rohani. Menolak nasihat dari pemimpin atau mentor mereka.
Mungkin mereka sudah ditegur dan diberitahu oleh orang-orang saleh, tapi mereka keras kepala, gak mau dikoreksi, kekeh dan terjebak kepada kegilaan dan keangkuhan mereka. Saya ingat satu peristiwa yang terjadi belasan tahun yang lalu di Bandung. Gitu ya. Pada tahun 98 ada seorang pendeta di Bandung yang merasa bahwa Tuhan berkata bahwa hari kiamat akan terjadi pada tanggal 10 November tahun 2003. Dia menganjurkan jemaatnya, jemaat Pondok Nabi, untuk menjual harta dan dipersembahkan kepada gereja, serta tinggal di lingkungan gereja. Kisah ini benar-benar menghebohkan masyarakat Indonesia saat itu. Masuk berita-berita, di mana-mana ada beritanya. Tanggal 10 November 2003 Tuhan tidak menjemput mereka. Tapi yang menjemput mereka yaitu tim dari Polri yang datang dan mengevakuasi lebih dari 300 jemaat mereka. Ternyata bertahun-tahun sebelumnya pendeta ini sudah diingatkan, bahkan ditegur baik oleh pemimpin-pemimpin denominasi maupun dari Bimas Kristen Kementerian Agama. Tetapi kepala batu, saudara ya. Karena itu saudara, kita harus selalu rendah hati. Lingkupi dirimu dengan orang-orang yang dewasa rohani, yang mengasihimu, yang membimbingmu. Kalau Anda tidak punya teman-teman yang dewasa rohani atau teman-teman small group, Anda sedang ada dalam bahaya. Anda sedang berjalan di jalan yang licin dan berbahaya, saudara. Anda butuh small group. Amsal pasal 11 ayat 14b berkata demikian. Semakin banyak penasehat, semakin terjamin keselamatan. Jika Anda tidak ingin melakukan kesalahan, kelilingi dirimu dengan orang-orang percaya yang dewasa rohani. Lalu ikuti saran mereka. Amin. Kalau Anda diberkati melalui firman Tuhan ini, ketik amin di kolom komentar Anda saat ini. Haleluya. Hari ini kita sudah belajar 3 dari 7 filter untuk menguji suara Tuhan. Yaitu pertama, apakah suara itu sejalan dengan Alkitab? Kedua, apakah membawamu menjadi serupa dengan Kristus? Dan ketiga, yaitu apakah didukung oleh keluarga rohani atau gerejamu? Oke saudara, mari saat ini kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih karena Engkau selalu berbicara kepada kami anak-anak Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti, untuk boleh memahami, untuk boleh Tuhan menguji segala sesuatu yang kami terima. Sehingga kami boleh menerima suara yang murni, suara yang benar-benar berasal dari Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu saat ini untuk boleh punya kerendahan hati Tuhan. Menguji segala sesuatu dan membiarkan orang-orang percaya yang lain membantu mereka mengenali suara-Mu. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman Tuhan ini. Dan kami bukan menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.